mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri dengan megah sebuah bangunan suci, Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dalam kisah Shailendra Terusir. Naskah karya Edi Dosa. Ide cerita M. Satria Pinandita. Para pelaku Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Bambang Suryo sebagai Dang Acarya Dalawa, Idris Apandi sebagai Busu Tarba, Edi Dosa sebagai Ki Umbul, Hari Akik sebagai Sarwapala, dibantu oleh Elsa Surya, Pri Panggi, Nugraha, Ajeng, Endang Sagita, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Pada kisah yang lalu diceritakan, Purnawijaya yang sakit hati dan kecewa akibat dipojokkan dengan tuduhan yang tidak mengenakan. Purnawijaya akhirnya mengambil keputusan untuk bergabung dengan Pangeran Balaputra Dewa di Iwung. Diceritakan juga bagaimana sakitnya Tejah Tilaka, istri Busu Baira, manakala dia tahu bahwa suaminya mempunyai istri muda. Malam itu, Tejah Tilaka memaki dengan kasar kepada kelakuan Busu Baira. Nah, marilah kita simak kelanjutan kisahnya. Kamu lupa, Baira, ketika aku memberimu daya dan semangat agar kamu bisa bertahan hidup dalam menghadapi penderitaan. Lupa ketika kamu pernah menangis di kakiku karena kamu merasa menjadi orang yang tidak berdaya di hadapan kekuasaan Wangsia Shailendra. Harta telah membuatmu lamur dan lupa diri. Teja, sudah malam, Teja, sudahlah. Ternyata suamiku yang kubanggakan selama ini tidak kuat memangku derajat. Di mataku, kelakuanmu tidak ubahnya seperti seorang sudra yang baru nemu harta. Teja. Kemaruk, serakah, menjijikkan. Tejah Tilaka. Semakin kubiarkan, mulutmu semakin tidak enak bicara. Semakin kubiarkan bicaramu semakin menyakitkan. Perempuan lacur kamu. Aduh, kamu menamparku, Baira. Rasakan ini. Keris kecil ditancapkan ke lambung Busu Baira sehingga dia terdongak. Mata Tejah Tilaka melotot marah akibat beberapa kali tamparan keras Busu Baira. Tubuh Baira kini terhuyung, membuat wanita ini mendadak kaget dengan apa yang baru saja dilakukannya. Kakang. Jangan salahkan aku, Teja. Kau yang tidak kuat memanggul derajatku. Kakang Baira. Maafkan aku, Kakang. Kakang yang salah, keterlaluan. Aku tidak tahan melihat Kakang mencumbu mesra perempuan jalang itu di depan mataku. Kakang yang telah memulai semuanya ini. Kakang telah membakar kesabaranku. Kakang telah membunuh rasa welas asihku sebagai istri. Maafkan aku. Aku tidak mampu menjadi Dewi Sumbadra yang rela dan pasrah membagi cintanya dengan istri-istri Arjuna yang lain. Kakang, maafkan aku, Kakang. Kakang.
Tejah Tilaka menangis meratapi kematian Bu Subaira suaminya. Tubuh Bu Subaira yang tergeletak di lantai dipeluk sambil diratapi oleh Tejah Tilaka. Bilik itu semakin temaram. Waduh, istrinya cantik-cantik kok begitu. Wah, bisa jadi pembunuh ya? Ya bisa. Wong Memangnya- katanya sebabnya karena sakit hati kok. Loh, sakit hati kenapa? Memangnya kemana suaminya? Weh, sampean belum denger ya? Belum. Kenapa? Lah wong suaminya itu nyeleweng begitu loh. Oh, tapi kan petinggi toh. Iya, petinggi. Memalukan memang. Kalau menurut saya, enggak apa-apa. Loh, kok enggak apa-apa? Lah iya. Nggak bisa itu. Dia kan harus jadi contoh yang baik buat rakyatnya. Nggak boleh begitu. Kamu, lah sekarang jangankan petinggi, yang hartanya banyak, kedudukannya juga punya, kenapa tidak? Nggak betul itu, nggak betul. Saya tidak setuju itu. Dasar kamu picik, tidak mengerti kemajuan. Biar daripada mengikuti kemajuan, tapi akhirnya malah nyawa kita yang mundur. Untuk apa? Istri cemburu, marah-marah, lalu mati. Ya, itu kan karena istrimu tidak mengikuti perkembangan. Pikirannya bisa tidak maju-maju. Biarin tidak apa-apa. Yang penting selamat. Susah bicara sama orang. Kenapa? Lihat saja nanti. Aku yakin semuanya pasti menyalahkan suaminya. Ya, istrinya juga. Dia malah bersalah besar. Lihat saja. Ngeyel. Si itu yang ngeyel. Seorang adiaksa, hakim, duduk di atas kursi batu. Sementara Tejah Tilaka bersimpuh di atas tanah. Di deretan adiaksa berjejer pula beberapa adiaksa muda. Sang Maharaja Rakai Pikatan didampingi oleh beberapa orang nayaka duduk di atas singgasana kayu jati berukir indah. Sementara rakyat menonton agak jauh di belakang terdakwa. Kamu dituduh telah melakukan pembunuhan kepada seorang nayaka terhormat dari negeri Mataram yang bernama Bu Subaira. Dan yang lebih memberatkan lagi, yang dibunuh adalah suamimu sendiri. Apakah kamu mengakui semua apa yang dituduhkan? Yang saya bunuh adalah kekeliruannya sebagai suami. Yang saya bunuh adalah ketidaksetiaannya kepada istri. Dan yang saya bunuh adalah dosa-dosanya. Tapi kamu jangan lupa, yang terbunuh adalah seorang rakrian Mataram. Maka hukuman yang harus kamu terima adalah hukuman mati. Oh, betul kan? Ya. Hukum mati saja dia mati. Ampun Gusti Adiaksa. Hamba terpaksa melakukan pembunuhan karena kehormatan hamba merasa diinjak-injak oleh suami hamba sendiri. Sungguh, hamba terpaksa melakukannya. Terpaksa? Siapa yang memaksamu? Dia kebingungan ditanya begitu. Mau jawab apa? Pertanyaannya saja macam-macam. Bulet, mengada-ada. Kalau cara mengadili orang seperti ini, saya rasa tidak ada orang benar menjadi benar atau orang salah menjadi salah. Loh, kok? Lah ini dengar. Wong diputer-puter, dibolak-balik. Mengada-ngada itu. Aduh, Yang Widi, semoga anak keturunanku jangan sampai ada yang menjadi adiaksa. Aduh. Kenapa kamu? Ya, jangan sampai mengatakan yang tidak semestinya, yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Diam. Dengarkan. Siapa yang memaksamu? Tolong dijawab. Yang memaksa saya adalah harga diri dan kehormatan hamba yang diberkati air suci oleh sang pedanda, Tuan Adiaksa. Hamba hanya membunuh untuk sebuah harga diri dan kehormatan. Kita jangan lupa, sebuah perang besar bisa terjadi jika harga diri dan kehormatan sebuah bangsa diinjak-injak dan dilecehkan. Sudah, cukup. Tidak usah membawa persoalan bangsa. Yang terjadi sekarang adalah
Seorang istri telah membunuh suaminya. Seorang Rakrian Mataram, Rakrian negara. Jadi, tidak perlu kamu menyebut-nyebut masalah lainnya. Kamu tahu akibat perbuatanmu ini? Apalagi? Kenapa mereka hanya menyalahkan aku? Kamu bahkan bisa dituduh sebagai telik sandi Balaputra Dewa yang bertugas membunuh Rakrian Busubaira. Kasihan, semakin banyak tuduhannya, melebar kemana-mana ini jadinya. Keputusanku tetap. Kamu harus menerima hukuman mati, kecuali mendapat ampunan dari Gusti Maharaja. Sekali ya. Padahal sudah sejak pagi tadi kita berusaha, tapi tidak bergeser sedikit juga. Kenapa? Sekali ya. Aduh, ini nggak habis pikir loh saya. Kenapa susah sekali ya? Aduh. Harusnya kalau menurut perkiraan ya, batu ini sudah pindah loh, sudah gelinding ke sana. Lah tapi ini, tenaga sudah habis, waktu sudah tengah hari begini, hasilnya nggak ada. Susah. Ayo coba lagi, yuk. Siapa tahu bisa, yuk. Ayo, 1, 2, 3. Lagi. Ayo, 1, 2, 3. Aduh, nggak mau bergerak juga. Tunggu. Aduh, kenapa ya? Batu ini kok seperti ada akar yang menancap amblas ke bumi. Aduh. Iya nih, bagaimana ya nih? Diapakan ya mestinya? Aku bingung ah. Ada apa, Ki? Kelihatannya kebingungan. Guna ini batu ini loh, Jan. Kenapa? Ini tidak mau dipindah, berat, susah. Lah wong semua cara sudah dicoba tapi tetap saja tidak bisa. Lihat itu kayu-kayu pengungkitnya itu. Iya. Waduh, entah sudah berapa batang saja yang patah, nggak kuat. Ada apa ya? Tentu ada yang tidak beres. Tentunya harus dicarikan jalan keluar yang terbaik. Oh iya, saya setuju. Pikirkan dulu bagaimana caranya. Nah, nanti kalau sudah ketemu, baru kita kerjakan rame-rame lagi, biar nggak capek, ya. Aduh, ini capek nggak karuan begini. Lah terus sekarang bagaimana? Diteruskan apa tidak? Sabar, Ki, sabar. Aku berpikir dulu. Jangan ganggu. Iya. Aku ini bagaimana toh ngomong ada orang mau berpikir kok diajak ngomong terus. Aduh, sakit juga mulutku ya. Duh, kok sakit sih ya. Mulut ini susah diajak ngerti. Aduh, sakit lagi. Ampun Gusti Maharaja, junjungan hamba. Suami hamba telah membunuh kesabaran hamba dengan perbuatan lacurnya yang kesekian kali di depan mata hamba sendiri, Paduka. Hamba memohon kemurahan hati Paduka Gusti Maharaja untuk melakukan hukuman mati yang dijatuhkan kepada hamba dengan cara labuh geni yang akan hamba lakukan pada saat suami hamba diperabukan dalam cita sangkara. Suasana menjadi tegang. Rakai pikatan termangu. Lama sang Maharaja itu terdiam untuk memutuskannya. Pembunuhan kepada bawahanku ini telah membuka mata batinku bahwa ternyata banyak sekali di antara kita yang saat ini sedang terjangkit penyakit serakah dan juga gila kekuasaan. Akibat dari itu semua, maka bisa dipastikan bisa menimbulkan tingkah pola yang semena-mena, tidak memikirkan nasib ataupun perasaan orang lain, asalkan dirinya senang. Segala cara apapun akan ditempuh demi kesenangannya itu sendiri. Iya, bagaimana ya?
Itulah, makanya jangan mentang-mentang punya kekuasaan, punya harta, lalu lupa diri, lupa dari mana dulu asalnya. Ya, tapi kan tidak semua petinggi kerajaan begitu. Memang ada, ya paling 1 atau 2 orang saja. Sampean ini, nyatanya aku sering mendengar ada petinggi yang perbuatannya merugikan masyarakat, tapi tetap saja bebas berkeliaran. Ya, namanya juga petinggi, pejabat negara. Siapa yang mau mengusiknya? Ya nggak tahu, aku kan orang kecil, mana ngerti masalah seperti itu. Tapi kan mestinya ada yang lebih tinggi dari pejabat itu sendiri. Emang ada, terus? Nah, kalau ada ya dia itulah yang harus menyelesaikan. Jangan dibiarkan saja kok. Apa nggak bisa pejabat yang seperti itu ditangkap, diadili seperti ini? Nggak tahu ah. Dengarkan. Sebagai Maharaja, saya bisa meluluskan permohonan wanita itu untuk melakukan labuh geni sebagai ganti hukuman mati di Pemanggahan. Mendengar itu, Tejah Tilaka bersujud di tanah dengan tangan lurus menempel ke bumi. Semua orang tak dapat berbuat apa-apa, terlebih lagi untuk menyelamatkan Tejah Tilaka. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Tejah Tilaka akan mati dengan cara labuh geni? Juga bagaimana dengan Purnawijaya, Kisarwapala, dan Udiani? Dan cara apa yang akan dilakukan Gunadarma untuk mengatasi sebongkah batu besar yang sulit untuk dipindahkan? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, silakan mengikuti terus serial Sandiwara Radio Borobudur. Sampai jumpa.